tuntas siklus hidrologi. Kedengarannya mungkin pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya itu membawa kita ke sebuah proses alam yang super penting dan jujur aja, menakjubkan. Proses ini terjadi setiap detik di seluruh dunia. Betul banget, siklus hidrologi. Anggap aja ini sistem daur ulang air raksasa milik bumi yang memastikan air itu terus bergerak dan selalu ada buat kita semua. Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Tahukah kamu bagaimana tahapan siklus air? Ini dia tahapannya. Evaporasi atau penguapan air, yaitu air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air karena panas matahari. Transpirasi, tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Kondensasi, uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Presipitasi atau hujan, yaitu titik-titik air di awan bergabung dan jatuh ke bumi sebagai hujan salju atau hujan es. Infiltrasi, sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Yang terakhir yaitu runoff atau limpasan, yaitu sebagian air hujan mengalir di permukaan bumi dan kembali ke sungai, danau, atau laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi yaitu energi matahari, suhu, keberadaan tumbuhan, dan gravitasi. Siklus hidrologi memastikan bahwa jumlah air di bumi tetap konstan. Air terus-menerus didaur ulang melalui proses-proses tersebut, sehingga tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun air dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jumlah totalnya tetap sama. Sudah paham kan apa yang dimaksud siklus air? Ini proses terjadinya siklus hidrologi. Yang pertama itu evaporasi, kondensasi, konveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi. Nah, evaporasi di sini air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Nah, yang berikut kondensasi, yaitu uap air naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Berikut ada adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Yang berikut lagi presipitasi, yaitu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara. Siklus air memiliki beberapa jenis, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus panjang melibatkan proses tambahan, seperti pembentukan salju dan es di daerah pegunungan atau kutub. Matahari merupakan sumber energi utama dalam siklus air. Tanpa panas matahari, proses evaporasi tidak akan terjadi, sehingga siklus air tidak dapat berlangsung. Siklus air memiliki peran penting dalam kehidupan, seperti menyediakan air bersih, menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur suhu bumi, dan mendukung kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jika siklus air terganggu, dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kekeringan, banjir, krisis air bersih, dan perubahan iklim. Hal ini sering disebabkan oleh aktivitas manusia dan kerusakan lingkungan. Siklus air bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pakaian yang kering karena penguapan, embun pagi akibat kondensasi, dan hujan yang turun dari awan. Siklus air adalah sistem alami yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar siklus ini tetap berjalan dengan baik dan keseimbangan alam tetap terjaga. Di kota Surabaya, kira-kira pernah atau malah sering terjadi banjir ya? Apa sih penyebab banjir? Mari kita cari tahu jawabannya. Banjir itu bisa terjadi karena dua faktor
adik-adik, yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Salah satunya adalah faktor alam ini, pasang surut pada pasang saat di siang hari dan surut di malam hari, atau dikenal dengan peristiwa perubahan permukaan air laut karena gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Nah, contoh faktor buatan manusia adalah ini. Saluran airnya tergenang, ternyata ada sampah yang menutupi saluran air. Kita lanjut ke faktor alam lagi ya. Faktor alam yang selanjutnya adalah karena curah hujan yang tinggi. Faktor berikutnya, kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Wilayah dengan permukaan air yang sepi juga bisa menjadi banjir. Kembali ke faktor buatan manusia, penggunaan alat sekolah. Jadi curah juga membuat sampah sembarangan bisa membuat saluran air dan memicu terjadinya banjir. Nah, kira-kira itulah faktor yang menyebabkan kenapa banjir bisa terjadi. Paham ya? Sekarang Desta bertanya-tanya, bagaimana cara menghadapi banjir dan apa yang harus dilakukan. Sekarang saatnya kita belajar dengan menyanyikan. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengungsi ke daerah yang lebih aman. Seandainya benar-benar sudah terjebak, adik-adik bisa menelpon nomor ini untuk meminta bantuan secepatnya. Walaupun airnya belum terlalu tinggi, adik-adik jangan berjalan di dekat saluran air ya. Agar tidak membahayakan, listrik yang ada di seluruh kota dipadamkan. Ratusan rumah terendam banjir akibat sungai Cimaur di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten meluap. Banjir bahkan menyebabkan satu jembatan hanyut terbawa arus. Allah, naik, kamu. Inilah rekaman video milik warga yang memperlihatkan saat sungai Cimaur di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten meluap. Cimaur, pesantrenan. Arus deras sungai terlihat menerjang kobong atau asrama santri dan memutuskan satu jembatan. Peristiwa ini terjadi setelah intensitas hujan tinggi yang terjadi di wilayah hulu sungai dan wilayah sekitar mulai dari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai 18.00 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan sungai-sungai kecil yang bermuara ke sungai Cimaur meluap. Bencana banjir bandang akibat sungai meluap melanda sejumlah desa pada 2 kecamatan di lereng Gunung Slamet wilayah Kabupaten Purbalingga. Sebanyak 7 rumah hanyut diterjang banjir dan puluhan lainnya rusak berat. Sejumlah desa di 2 kecamatan Kabupaten Purbalingga yang berada di lereng Gunung Slamet diterjang banjir bandang. Banjir bandang menerjang permukiman saat wilayah lereng Gunung Slamet diguyur hujan deras selama berjam-jam. Arus deras banjir bandang yang terjadi pada pukul 3 dini hari menghanyutkan 7 rumah. Ketujuh rumah yang hanyut adalah milik warga desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, yang berada dekat Sungai Soso yang menjadi jalur banjir bandang dari arah lereng Gunung Slamet. Banjir bandang juga melanda desa Serang, Kutabawa, dan desa Gunung Malang yang berada di Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Mrebet. Banjir bandang merusak 25 rumah yang hancur tertimpa material batu dan kayu gelondongan. Tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir bandang ini. Terus kaget, ada minta tolong. Terus ternyata itu banjir. Nah, terus sampai lari apa gimana? Udah gak bisa lari. Kenapa? Karena udah ada banjir di depan. Oh, nggak berani kemana-mana? Nggak berani, takutnya itu bawa banjir gitu. Terus ternyata yang dilihat apa? Ya udah banyak air, terus kayu-kayu, batu, tembok, kayak gitu udah.